Minta sidang isbat ditiadakan. Din Syamsuddin sebut hanya habiskan anggaran negara. Adi Mirsan, Nasional. Kamis, tanggal 20 April tahun 2023 jam 12:04 siang. Din Syamsuddin. Fajar. Ko. Ide, Jakarta. Perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri kerap kali terjadi di Indonesia. Hal ini lantaran ada perbedaan hadits yang digunakan oleh sejumlah organisasi masyarakat, ormas, di Indonesia. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah Din Syamsuddin menyikapi adanya potensi perbedaan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Sebenarnya sama-sama menggunakan ruqyat, melihat atau berpendapat. Perbedaannya yang satu menggunakan ruqyat bil aini, melihat dengan mata indrawi, dan yang satu ruqyat bil akli, melihat dengan mata pikiran, kata Din dalam keterangannya, Kamis, 20/4. Din mengungkapkan, kedua metode itu sulit dipertemukan, karena seperti meyakini sesuatu dengan melihatnya dan meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Karena itu, umat Islam perlu menyikapi perbedaan dengan sikap dewasa dalam beragama. Pemerintah perlu berada di tengah dengan mengayomi semua pihak, dan tidak mengambil posisi tunggal, tegas Din. Sesuai amanat konstitusi, kata Din, pemerintah harus mengayomi warga negara dengan memberi kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Ia mengungkapkan, posisi bulan pada Jumat tanggal 21 April tahun 2023 masih di bawah Imkan Al-Ru'yah, maka tidak perlu diadakan rapat isbat yang hanya menghabiskan anggaran negara. Baca juga. Sudah berlebaran, Mamun Murad sampaikan permohonan maaf ke Gus Nadir dan Ainun Najib. Menurutnya, berdasarkan Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, untuk mengumumkan bahwa pada tahun ini ada dua keyakinan tentang Idul Fitri yakni tanggal 21 April tahun 2023 dan tanggal 22 April tahun 2023. Silakan umat memilihnya sesuai keyakinan dan tetap merayakan Idul Fitri dalam semangat ukhuwah Islamiyah. Karena itu, pemerintah seharusnya menghormati dan mengayomi keduanya dengan mengizinkan fasilitas umum digunakan untuk salat Idul Fitri pada kedua hari tersebut, tegas Din. Senada juga disampaikan, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, Mamun Murad yang mempertanyakan tujuan tradisi sidang isbat. Sebab, sidang isbat rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Idul Adha. Ia menyarankan, tradisi ini dihentikan dan memberi kebebasan umat Islam Indonesia memilih metode ruqyah atau metode hisab yang selama ini digunakan Muhammadiyah. Masih perlukan sidang isbat? Mungkin saatnya dipikirkan serius untuk hentikan sidang isbat. Tak usah diadakan lagi sidang isbat. Biarkan saja yang pro ruqyah gunakan hasil ruqyahnya untuk menentukan lebaran. Yang pro hisab gunakan hasil hisabnya untuk menentukan lebaran, ucap Mamun. Ia menyebut, dengan ditiadakannya sidang isbat, setidaknya akan mengurangi beban anggaran negara yang tidak perlu. Dalam konteks negara Pancasila, di mana agama menempati posisi yang sangat penting, hal ini jauh lebih fair. Begitupun dalam konteks anggaran, dengan tidak adanya sidang isbat juga setidaknya mengurangi beban anggaran yang tak terlalu perlu, tegasnya. Sehingga ia mendorong semua pihak untuk tidak membodohi masyarakat, dengan membangun pemahaman bahwa secara hukum fikih Lebaran Idul Fitri harus mengikuti putusan pemerintah. Jangan bodohi orang dengan mengatakan bahwa secara fik Lebaran harus ikuti putusan pemerintah. Itu kan fik sesuai selera kelompok Anda. Hargai dong kelompok lain yang ikuti pandangan fik lainnya, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal dalam menentukan waktu awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Ketua Umum Pimpinan Pusat PP, Muhammadiyah, Haidar Nasir mengungkapkan, terdapat 3 alasan penggunaan metode hisab wujudul hilal dalam menentukan waktu awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Ia menyebut, landasan atau pilar teologis, sains, dan praktis untuk memudahkan umat dalam menentukan agenda-agenda penting lainnya. 3 alasan yang menopang itu, pertama adalah landasan teologis atau keagamaan berasal dari Al-Quran maupun hadis. Menurutnya,
Di dalam Al-Quran, tidak sedikit surat yang menerangkan tentang metode hisab untuk menentukan waktu, termasuk hadis Nabi Muhammad SAW. Alasan kedua adalah sains, terlebih Islam merupakan agama yang cinta pada ilmu. Wujud yang dipahami oleh Muhammadiyah sebagaimana konsep wujud itu, yaitu prinsip keberadaan. Hilal sebagai benda langit sangat bisa diamati melalui alat hasil atau produk ilmu pengetahuan. Alasan ketiga adalah praksis atau kemudahan, disebutkan bahwa dalam beragama Allah SWT menghendaki kemudahan bukan kesusahan. Kemudahan yang dimaksud oleh Muhammadiyah bukan yang pragmatis, tetapi kemudahan yang diberikan oleh agama. Penggunaan metode hisab hakiki wujudul hilal, secara praksis untuk menjawab keresahan umat tentang penentuan waktu-waktu penting ibadah umat Islam, yang berkorelasi dengan penjadwalan untuk aktivitas lain di luar ibadah khusus. Oleh karena itu Muhammadiyah sampai saat ini terus mendorong segera direalisasikan kalender Islam global, diharapkan melalui kesepakatan waktu dalam kalender tersebut, keresahan-keresahan yang dihadapi umat Islam sekarang tidak terjadi kembali.